besar Saga, selamat sore, puji nama Tuhan. Ini jam kita bersepakat akan dibekali dan diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau menguasai setiap pribadi kami yang sudah siap diperkaya lagi, dilengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah, dan memberikan kepada kami semua hati seorang murid mau menyimak dengan baik kebenaran firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kota kita makin ramai. Sebentar lagi akan dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional, dan Saga juga sedang berbenah diri karena akan berulang tahun. Semuanya luar biasa. Nah, hari ini kita punya acuan bacaan firman Tuhan, Amsal 18 ayatnya yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Oh, sangat mengerikan ya. Sekali lagi saya bacakan Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Mengerikan bukan ayat ini? Dan ini boleh membekali kita untuk bekerja dengan giat. Jangan bermalas-malas ya. Jangan menjadi pemalas, sebab orang yang bekerja dengan malas akan membuat semua yang dia kerjakan akan terbengkalai, tidak selesai dengan baik, bahkan dapat merusak apa yang ada. Itu sebabnya firman Tuhan di atas menyamakan pemalas dengan perusak-perusak, pembuat segala sesuatunya menjadi rusak bahkan hancur ya. Jadilah rajin dan memuliakan nama Tuhan lewat kerajinanmu. Saudara yang kekasih, ketika kita dengar kata perusak, tentu kita menghindari itu dekat-dekat dengan kita. Sebab perusak itu sesuatu yang bagus jadi tidak bagus, jadi rusak, bahkan bisa hancur ya. Nah, hari ini Amsal menasehati pemalas itu sudah menjadi saudara, artinya mendekati si perusak. Saudara mau jadi karyawan yang seperti apa di lingkungan Saga? Kalau kita sudah dalam posisi pemimpin, mau jadi pemimpin yang seperti apa? Oh, jabatannya sudah cukup enak, santai-santai saja. Atau bahkan kalau kita adalah bagian dari keluarga pemilik Saga misalnya ya, entah keponakan bekerja di perusahaan ini, anak mungkin anak langsung ya, atau juga kita adalah kerabat, entah dari pihak owner pemilik perusahaan ini dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita tidak mau jadi menerima stempel predikat si perusak. Setelah bayangkan sesuatu yang rapi tiba-tiba menjadi berantakan, bahkan hancur karena orang yang malas. Orang yang malas adalah saudara dari si perusak. Ada pujian yang mengatakan gini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, saudara ingat pasti, ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Artinya apa? Saudara, ini lagu bukan cuma di gereja, ini lagu bukan cuma untuk pelayanan bidang-bidang kerohanian. Kita ini semua hamba. Hamba itu artinya pelayan. Saudara adalah hamba. Hamba yang melayani di lingkungan perusahaan Saga. Siapa yang dilayani? Konsumen-konsumen yang membeli. Siapa yang dilayani? Pimpinan. Di mana saudara bekerja, saudara harus melayani, menghormati kebijakan-kebijakan dari pemimpin. Kita mengerjakan semuanya dengan sukacita.
Nah, saudara yang kekasih, kita tidak bermalas-malasan, karena dikatakan pemalas adalah saudara dari si perusak. Saya percaya ketika kita bermalas-malasan, target pekerjaan tidak akan selesai. Siapapun Anda, entah jabatanmu sudah tinggi, entah saudara ada sebagai karyawan yang berhadapan langsung dengan para konsumen di lingkungan Saga, entah saudara pemilik perusahaan sekalipun, tentu saja kita tidak bisa bermalas-malasan dan merasa nyaman dalam satu situasi yang ada, dalam keadaan yang kita rasa sudah selesai, ini nyaman. Kita tidak demikian. Saya percaya owner dari perusahaan ini pun terus memikirkan bagaimana kesinambungan, kelanjutan perusahaan ini tetap bisa mempertahankan, berkibar di antara supermarket lain, ya, di antara mall yang ada di kota ini, karena persaingan bisnis luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, kalau owner saja, ya, manajemen memikirkan bagaimana Saga tetap berkibar, sebentar lagi akan berulang tahun, ya, kepercayaan masyarakat, kepercayaan pemerintah, kepercayaan banyak orang yang membeli apa yang disiapkan di Saga, tentu harus makin hari dipertahankan mutunya, lalu bahkan bukan cuma dipertahankan, tapi dia akan melambung tinggi karena ada persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan mall yang lainnya, drugstore yang lainnya, supermarket lainnya yang ada di kota ini. Nah, saudara jangan berpikir bahwa kondisi sekarang ini ya sudah nyaman, pembagian tugas sudah selesai. Lalu saudara jangan berpikir bekerja hanya tenggo, begitu teng langsung go, selesai pembagian shift kerja, jam kerja selesai, kita pergi begitu saja. Tidak demikian. Kita punya target, kita punya hal-hal yang harus kita pertahankan, mutu kualitas, tetapi kita juga harus menaikkan mutu kualitas penata layanan kepada konsumen. Nah, ini yang mendorong Amsal menyampaikan nasihat buat saudara dan saya, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang giat bekerja, bukan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan. Sebab orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan itu sudah menjadi saudara dari si perusak. Saya ingat betul nasihat dari orang tua saya, ya, ketika saya bangun kesiangan begitu, ya, pasti orang tua saya mengingatkan, ayo bangun, jangan keduluan ayam berkokok, ayam cari rejeki dari kita manusia. Kalau firman Tuhan bilang apa? Mari kita membangunkan fajar lewat doa, lewat penyembahan kita kepada Tuhan untuk memulai aktivitas kita setiap harinya. Dan kita melakukannya dengan giat, bukan saja bekerja untuk owner, bukan saja bekerja untuk perusahaan, tapi jadikan tempat kita bekerja menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang dilindungi, dijaga, diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadikan tempat pekerjaanmu sebagai tempat pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan, otomatis kita melayani, bertanggung jawab pada owner, pada pimpinan, manajer, ya, semuanya pasti hasilnya baik. Dan penata layanan makin terus ditingkatkan. Masyarakat akan memberikan jempol, bukan cuma 1-2 jempol untuk Saga, dan Saga tetap berkibar karena semua yang ada di dalamnya bekerja dengan giat. Tuhan memberkati. Saya percaya kita adalah orang-orang yang giat bekerja. Ingat, kerja keras, kerja cerdas, kerja dengan hati. Hasilnya akan kita lihat. Nama Tuhan dipermuliakan lewat Saga, lewat pelayanan Saga kepada masyarakat luas. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Amsal mengajar kami untuk tidak bermalas-malasan, sebab pemalas adalah saudara dari si perusak. Kami bukan perusak Tuhan, tapi kami adalah orang yang membangun dan membangun
sehingga pelayanan kepada masyarakat makin mutunya ditingkatkan. Memberkati Tuhan, semangat bekerja, semangat melayani, mulai dari keluarga owner, manajer, ketua-ketua, pimpinan-pimpinan Tuhan, Saga yang ada, Saga Mart juga Tuhan, Kau berkati semuanya. Kami mau giat melakukan pekerjaan, kami mau melakukannya seolah-olah untuk Tuhan, dan waktu kami melakukannya untuk Tuhan, maka kami akan bertanggung jawab kepada perusahaan, kepada owner. Terima kasih Tuhan, persiapan Pekan Olahraga Nasional di kota kami, Tuhan menolong. Saga adalah bagian dari orang-orang yang Tuhan percaya bekerja, memperlengkapi, mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional lewat pelayanan yang diberikan. Terima kasih Bapak, memberkati kota Jayapura, memberkati Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.